Tiongkok baru-baru ini membuat langkah mengejutkan dengan menghentikan seluruh investasi barunya di Amerika Serikat. Sebuah reaksi atas meningkatnya ketegangan politik akibat kebijakan tarif tinggi yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump, yang menerapkan bea masuk sebesar 145% terhadap berbagai produk asal Tiongkok. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan Beijing dan melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri AS. Namun justru menimbulkan dampak balik yang sangat besar. Pasar saham Amerika langsung mengalami guncangan hebat. Nilai saham anjlok dan ketidakpastian ekonomi menyelimuti banyak sektor industri. Imbas dari keputusan ini tidak hanya dirasakan di lantai bursa, tetapi juga oleh masyarakat biasa yang kini menghadapi lonjakan harga barang dan ancaman hilangnya pekerjaan. Tak tinggal diam, Tiongkok membalas dengan menaikkan tarif hingga 84% terhadap barang-barang dari AS dan memberlakukan larangan ekspor terhadap 7 jenis tanah langka yang krusial untuk produksi teknologi dan pertahanan militer Amerika. Selain itu, Beijing mengisyaratkan akan melepaskan sebagian besar kepemilikannya atas obligasi pemerintah AS. Sebuah tekanan finansial serius bagi Washington. Administrasi Valuta Asing Tiongkok secara resmi menginstruksikan penghentian investasi bernilai miliaran dolar, yang sebelumnya mengalir ke sektor-sektor utama di Amerika seperti teknologi, manufaktur, dan real estate. Dampaknya sangat luas, dari Silicon Valley di California hingga zona konstruksi di Florida. Proyek-proyek besar mendadak dibekukan, meninggalkan banyak pihak dalam ketidakpastian. Berbagai proyek yang sebelumnya bergantung pada pendanaan Tiongkok kini stagnan. Di Seattle, rencana pembangunan taman teknologi modern terpaksa dibatalkan. Di Georgia, modernisasi pabrik tekstil yang dinanti-nantikan tidak jadi terrealisasi. Bahkan di Ohio, ekspansi pabrik yang telah lama dinantikan harus dihentikan, yang menyebabkan penundaan rekrutmen tenaga kerja lokal. Para analis melihat ini sebagai dampak langsung dari kebijakan Trump yang dianggap penuh risiko dan sulit diprediksi. Pemerintahannya dianggap telah menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi investor asing, terutama dari Tiongkok, yang sebelumnya sangat aktif menanamkan modal di Amerika. Pada puncaknya di tahun 2018, investasi Tiongkok ke Amerika Serikat sempat mencapai angka fantastis, yaitu 46 miliar dolar. Namun 7 tahun kemudian pada tahun 2025, jumlah itu merosot drastis menjadi sekitar 2,3 miliar dolar. Sebuah penurunan sebesar 95% yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan sebuah kenyataan pahit yang membuat banyak sektor bisnis Amerika goyah. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Apple dan Tesla turut merasakan dampaknya. Apple harus menunda upgrade jalur produksinya, sementara rencana Tesla untuk membangun pabrik baterai baru terpaksa dikandangkan. Efeknya menjalar ke lapisan bawah, ribuan pekerja kehilangan penghasilan, rantai pasok terganggu, dan pemasok lokal turut terpukul. Industri hiburan Hollywood juga terdampak berat. Selama ini banyak film blockbuster Amerika dibiayai oleh modal Tiongkok. Namun kini dengan dana yang mengering, banyak proyek film terpaksa dibatalkan atau ditunda, membuat banyak aktor, kru film, hingga studio-studio kecil kehilangan pekerjaan dan pendapatannya. Di sisi lain, bisnis kecil yang menjadi penopang ekosistem ekonomi lokal ikut terimbas. Sebuah perusahaan pengangkutan di Texas yang biasanya mengangkut material bangunan kini memarkir truk-truknya karena proyek-proyek yang biasa didanai oleh Tiongkok telah lenyap. Sebuah perusahaan kayu di Oregon yang biasa memasok ke proyek-proyek konstruksi kini mengurangi jam kerja dan mem-PHK karyawannya. Tak hanya di sektor industri, pertanian Amerika pun terkena pukulan telak. Tiongkok yang selama ini menjadi pembeli utama produk pertanian AS seperti kedelai dan jagung, kini menghentikan pembelian akibat tarif tinggi dari kedua belah pihak. Hal ini menghantam pedesaan Amerika, terutama di negara-negara bagian seperti Iowa dan Dakota Utara, di mana pertanian bukan hanya mata pencaharian, tetapi juga jantung kehidupan masyarakat.
koperasi pertanian kehilangan pasar, petani merugi besar, dan harga komoditas jatuh. Para pengkritik Trump menilai ini sebagai bukti nyata bahwa kebijakan tarif tinggi dan retorika konfrontatif justru lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Lebih luas lagi, hubungan internasional Amerika mengalami kemunduran. Alih-alih memperkuat aliansi, kebijakan Trump justru menjatuhkan sekutu-sekutu penting seperti Kanada, Jepang, dan Uni Eropa. Negara-negara ini kini mulai membentuk blok perdagangan baru yang condong ke arah Tiongkok. Uni Eropa misalnya meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Beijing dan menjauh dari AS dalam isu-isu strategis. Kanada bahkan mulai mengalihkan proyek energinya ke Eropa, dan Jepang aktif menjalin kemitraan baru dengan Tiongkok. Amerika Serikat yang dulunya menjadi pusat ekonomi global kini tampak terpinggirkan, kehilangan pengaruh, dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan posisi dominannya. Di tengah gejolak ini, banyak yang bertanya apakah Trump akan mengevaluasi ulang strategi ekonominya, atau ia justru akan tetap melanjutkan pendekatan garis kerasnya yang telah terbukti menimbulkan kerugian besar. Satu hal pasti, kerusakan yang ditimbulkan oleh perang dagang ini tidak bisa diabaikan. Banyak warga Amerika mulai dari pekerja pabrik, petani, pelaku usaha kecil, hingga profesional teknologi merasakan langsung dampaknya. Investasi yang dulu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kini menghilang, meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Para kritikus menilai bahwa ini bukan sekadar kesalahan strategi, melainkan kegagalan besar dalam memahami dinamika global modern. Amerika Serikat kini menghadapi kenyataan baru. Untuk tumbuh dan bersaing di panggung dunia, dibutuhkan kerjasama, bukan konfrontasi. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, dan share. Dan jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, saya Kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.